Nah, apa sih the value of money itu? Value of money adalah konsep keuangan yang menyatakan bahwa uang hari ini lebih berharga daripada nilai yang sama di masa depan. Hal ini dikarenakan uang saat ini yang kita miliki dapat diinvestasikan dan menghasilkan kembali. Value of money digunakan untuk menghitung nilai masa sekarang atau present value dan nilai masa depan atau future value dalam sejumlah uang dan mempertimbangkan bunga dari uang tersebut. Next, sebelum kita masuk ke presentasi, aku ingin konten dulu nih. Teman-teman nanti bilang cakep ya. Oke. Siap-siap pergi kondangan. Cakep. Pulangnya bawa paketan. Cakep. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita saling perkenalan. Perkenalkan, nama aku Maulida Sakira dengan NIM 170562305 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Putri Rahmania dengan NIM 170562845 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Naila ini dengan NIM 170562308 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Alida Winarso dengan NIM 17056223132 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Rafla Sabita dengan NIM 17056233122. Next. Asumsikan jika kita ingin menabung di Bank BNI untuk membeli rumah. Mengapa kita menabung di Bank BNI? Alasannya adalah yang pertama karena Bank BNI merupakan bank milik negara dengan reputasi yang kuat dan terpercaya di Indonesia. Hal ini memberikan rasa yang aman dan keyakinan bahwa dana akan terjaga dengan baik. Yang kedua, Bank BNI memiliki kemitraan dengan berbagai pengembangan properti terkemuka di Indonesia. Hal ini memudahkan untuk mendapatkan informasi terkait proyek perumahan yang ditawarkan. Dan yang ketiga, BNI menawarkan berbagai program KPR dengan suku bunga yang kompetitif dan jangka waktu cicilan yang fleksibel. Selanjutnya ini adalah suku bunga deposito Bank BNI. Suku bunga yang kita pakai adalah 3%. Nah, metode yang pertama kita pakai adalah future value atau menghitung pada periode yang akan datang. Nah, kita asumsikan nih kita ini menyimpan uang sebesar 1.250.000.000 dalam bentuk deposito untuk membeli rumah di 8 tahun yang akan datang. Nah, kita hitung nih berapa total nilai tabungan yang akan kita dapatkan setelah 8 tahun menabung secara berturut-turut. Nah, berikut metode perhitungannya. Nah, diketahui bahwa dana yang kita punya sekarang adalah 1.280.000.000 dengan bunga Bank BNI yang ditetapkan per tahunnya yaitu 3%. Dan periode yang kita hitung adalah selama 8 tahun. Nah, berikut adalah rumus umumnya yaitu VV sama dengan PV dalam kurung 1 tambah I pangkat N. FV itu adalah future value, PV adalah present value, dan I adalah interest, dan N adalah periode yang ditentukan. Dan kita tinggal masukin nih. Nah, untuk PV-nya yaitu senilai 1.250.000.000 dan untuk interest rate-nya itu sebesar 0,03 atau 3%. Dan yang untuk periodenya yang telah kita tentuin yaitu 8 tahun. Begitu juga dengan semester, kuartalan, dan bulanan. Nah, perbedaannya di sini adalah bahwa interest rate-nya itu dibagi dengan M atau berapa kali si bunga itu di-compoundingkan. Nah, karena semesteran itu sebanyak 6 bulan, jadi kita tuh compoundingnya sebanyak 2. Kenapa 2? Karena 6 bulan itu adalah sama juga setengah tahun. Nah, begitu juga dengan kuartal. Ini di-compoundingkan sebanyak 4 kali, yaitu setiap 4 bulan dalam 1 tahun. Jadi ini kita bagi 4 dan si N-nya itu dikali dengan 4 juga. Dan begitu juga dengan bulanan. Kita compoundingkan bunganya tersebut dalam waktu 12 bulan. Jadi bunganya itu dibagi dengan interest rate-nya dibagi dengan 12 dan periode tahunannya dikali dengan 12. Nah, setelah mengetahui perhitungan tadi, maka nilai total tabungan setelah 8 tahun adalah pertama, jika bunganya itu dimajukannya secara tahunan, maka total tabungannya setelah 8 tahun menjadi 1.583.460.602. Nah, jika bunganya itu dimajukannya secara semesteran, maka nilai total tabungan itu menjadi 1.586.231.935. Nah, jika bunganya itu dimajukannya secara kuartalan, maka total tabungan itu menjadi 1.587.600.390.030. Nah, jika bunganya itu dimajukannya secara bulanan, maka total tabungan itu menjadi 1.588.585.584. Nah, selanjutnya itu kita ingin mengetahui berapa sih efektif annual rate dari pemajukan yang tadi.
Nah, yang rumusnya itu untuk mengetahui efektif annual rate yaitu adalah 1 ditambah quoted annual rate dibagi compounding periode per tahunnya dipangkatin compounding periode per tahunnya lalu dikurangi 1. Nah, rumus itu berlaku buat nyari efektif annual rate yang tahunan, kuartal, semesteran, sama bulanan. Nah, bedanya itu cuman di compounding periodenya. Kalau tahunan berarti 1, kalau semesteran berarti 2, kuartal 4, kalau bulanan berarti 12. Nah, sama yang perlu itu adalah quoted annual rate-nya buat mencari efektif annual rate. Apabila suku bunga dimajemukkan tahunan itu efektif annual rate-nya 3% dan untuk semesteran itu 3,02% dan apabila kuartalan itu 3,03% dan bulanan 3,04%. Selanjutnya itu ada present value. Nah, jika diasumsikan harga rumah 7 tahun yang akan datang adalah 4.750.000.000, maka berapakah uang yang harus kita tabung di Bank BNI saat ini? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang tadi sudah dijelaskan oleh Alaida. Nah, jawabannya, perhitungannya itu rumusnya adalah present value sama dengan future value buka kurung 1 dibagi buka kurung 1 ditambah I ditutup kurung pangkat N. Nah, future value-nya itu ya 4.750.000, lalu bunga Bank BNI-nya 3%, lalu periodenya atau N-nya 7 tahun. Nah, rumusnya yaitu present value sama dengan 4.750 buka kurung 1 dibagi buka kurung 1 ditambah 0,03 tutup kurung di pangkat 7. Nah, lalu untuk rumus kuartal sama seperti yang rumus tahunan, namun pangkat 7-nya itu atau pangkat dari tahunnya dikali 4. Lalu kalau misalnya rumus untuk semesteran, pangkatnya itu dikali 2 dan untuk bulanan pangkatnya itu dikali 12. Lalu total dari rumus-rumus tersebut, yang pertama itu bunga dimajemukkan tahunan sama dengan 3.862.184.679. Lalu kalau bunga dimajemukkan semesteran yaitu 3.856.284.068. Lalu jika bunga dimajemukkan kuartalan yaitu 3.853.293.367, dan jika bunga dimajemukkan bulanan maka 3.851.284.316. Sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya, semoga dapat dipahami. Thanks for watching, bye bye.